Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, saya ingin berbincang dengan seorang aktivis. Sebab saya juga dulu aktif ya. Saya aktif sekali dulu. Bahkan dokter menyebutkan saya sebagai anak yang hiperaktif. Hayo acelengan naik karena teralis turun di aya ini gajelengan, itu namanya Dudi yang aktif. Nah, bersama saya ada Teh Iin dari Rumah Teduh. Orang nyebutnya Teh Iin Rumah Teduh ya. Dan Instagramnya juga ada Rumah Teduh ya, hanya Rumah Teduh saja. Rumah Teduh Sahabat Iin, Ustaz. Ya. Rumah Teduh Sahabat Iin. Rumah Teduh Sahabat Iin, nanti ada rumah Iuh Sahabat Dudi. Juara. Eta mah di Saung. Nah, Rumah Teduh ini luar biasa, sahabat. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena dari Rumah Teduh ini ada orang yang terbantu untuk untuk merasa tentram berobat ya kan. Sebelum masuk ke Hasan Sadikin, kalau harus nunggu 2 hari 1 hari kan lama kalau di ruang tunggu ya. Itu bisa cangkel, dan Tein memfasilitasi untuk menyiapkan rumah ya, dan orang bisa sekedar istirahat di tempat itu. Nah, sebelum dia diperiksa, biasanya kan kalau pemeriksaan bisa berhari-hari ya, hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi luar biasa keberadaan Rumah Teduh itu. Bahkan dari Rumah Teduh juga saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada. Saya ingin rumah ini ya, hanya kemahalan. Rumah ini menjadi rumah singgah para ulama yang mau ke Bandung sebelum ngaji kemana, dari luar, dari Jogja, dari Jakarta, dari Bogor, nginep dulu di sini untuk start dari sini ke berbagai masjid. Saya pengen ada rumah singgahnya para ulama ya, para ustadz. Saya pengen seperti itu, tapi mudah-mudahan terjadilah insya Allah. Dan juga yang pikiran saya setelah dari Rumah Teduh, saya juga berpikir ngalamun ya, pengen ada panti jompo husnul khatimah ya, dimana kita di panti itu kita belajar murotal Quran dan lain sebagainya, menghafal sampai mudah-mudahan mau meninggalnya pada saat menghafal Quran, kan luar biasa itu. Atau pada saat belajar Iqra di situ. Aki-aki saya juga udah pesan sama anak saya, kalau bapak terlalu tua untuk kalian urus, kalian jangan sampai kehilangan kesibukan gara-gara ngurus bapak. Titipkan saja bapak di panti jompo. Oh, jangan gitu atuh pak. Udah titipin bapak, ikhlas kok insya Allah. Tapi omat, di panti jomponya nanti tidurnya kamarnya dekat asrama putri. Ya, sudah suudon asrama putri kan ini atuh. Itu. Nah, saya ingin bertanya, Teh, dari sejak kapan itu dan sekarang seberapa banyak sudah kita merawat mereka yang butuh Rumah Teduh? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, turun Ustadz, ini mau deg-degan banget asli Ustadz, deg-degan pisan. Aduh, di depan guru, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Ustadz, Alhamdulillah udah dari Iinnya udah mulai belajar mengenal pasien itu dari sekitar tahun 2007-2008 Ustadz. Jadi udah belasan tahun. Cuman zaman dulu tuh emang karena mungkin sama Allah lagi dites ya Ustadz. Iin tes saha tuh ilmu oge cuma D3 kan Ustadz, nggak punya background kesehatan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, turun Ustadz, ini mau deg-degan banget asli Ustadz, deg-degan pisan. Aduh, di depan guru, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya Ustadz, Alhamdulillah udah dari Iinnya udah mulai belajar mengenal pasien itu dari sekitar tahun 2007-2008 Ustadz. Jadi udah belasan tahun. Cuman zaman dulu tuh emang karena mungkin sama Allah lagi dites ya Ustadz. Iin tes saha tuh ilmu oge cuma D3 kan Ustadz, nggak punya background kesehatan. Saya D2, Dudi. Iya Ustadz, jadi justru Iin jadi satu tes ya mungkin, dan jadi satu pembuktian ya kalau Allah yang berkehendak nggak ada yang nggak mungkin gitu Ustadz. Jadi Iin yang zaman dulu teh nggak punya uang Ustadz, rumah juga ngontrak, jadi buat sendiri juga ibaratnya mah nggak cukup lah gitu ya, mesti cari nafkah juga buat anak gitu. Tapi memang Allah yang manggil ya Ustadz. Jadi dari berangkat dari sendirian bantu pasien satu, jadi paham kebutuhan mereka teh apa, jadi paham kesulitannya apa dan apa yang harus dilakukan. Dari situ pokoknya prinsip Iin mah melakukan apapun lah yang bisa Iin lakukan, walaupun tidak keren-keren banget, tapi ya udah itu yang Iin mampu, itu yang Iin lakukan. Akhirnya setelah belasan tahun kalau Iin lihat ke belakang Ustadz, Iin tuh kayak ngerasa ya Allah tuh mau memberikan sesuatu yang besar tuh pasti diuji ya Tat ya. Nggak bisa dikasih ujuk-ujuk gede satu proyek akhirat di awal di depan, pasti dites dulu dengan segala ketidakpunyaan apa-apa, keterbatasan.
mau nggak tetap melakukan sesuatu untuk umat, padahal aku juga butuh gitu. Tapi dah ini yakin bukan ini yang keren sih Ustadz, nggak sama sekali, pasti Allah yang mampuin. Dah pikir-pikir riweuh juga zaman baheula teh ini ya, rumah ngontrak setahun sekali pindahan Ustadz. Tapi teh alhamdulillah gitu, punya keyakinan, yaitu cuma pegang satu ayat aja Ustadz, ketika Iin ngurus orang, Allah pasti urus Iin. Udah we gitu. Jadi nggak punya rumah juga, nggak ada kekhawatiran bakal punya rumah, nggak persis kayak yang Ustadz bilang gitu. Tapi ya Allah, asal ulah kehujanan weh, nggak apa-apa lah gitu. Tapi ternyata memang punya kebahagiaan yang menurut Iin teh kayak nggak kebeli sama apa-apa gitu. Ngelihat orang-orang bersyukur ya, orang nangis gara-gara dibantu kita, doa-doa mereka yang luar biasa gitu. Jadi udah weh gitu, alhamdulillah gitu. Jadi sampai hari ini Ustadz, alhamdulillah udah 21 rumah Tat, di Rumah 4 kota. Alhamdulillah udah 21 rumah, plus sekarang mah ada yang amanah baru teh gini Ustadz, yang udah pernah lihat di Lembang ya, Di yang Lembang, Peaceful Land itu khusus untuk rehabilitasi mental. Jadi di sana hari ini banyak anak kecil korban pemerkosaan. Di sini ada pemerkosa. Umur 10 tahun, 14 tahun itu yang diperkosa oleh ayah sambungnya, ayah angkatnya gitu. Mentalin baru pegang 3 tahun, tapi ini kalau ngelihat lagi ke belakang, perjalanan ke belakang, Allah itu nguji dulu selesai nggak dengan kanker dan rupa-rupa penyakit fisik. Ketika itu mungkin Allah melihatnya sudah beres, Allah kasih lagi amanah yang lain gitu. Ya alhamdulillah Tat. Jadi kayak gitu lah Tat. Iya, luar biasa yang ngurusin yang sakit, dari yang paru-paru, ada yang paru-paru ngajleng, paru-paru basah, segala rupa lah, kanker. Terus sekarang sudah selesai dengan urusan fisik, langsung ke urusan psikologis. Ini luar biasa. Yang harus kita semua teman-teman tahu, kalau urusan rizki malah pasti ya Allah yang urus. Yang ingin saya tanyakan, apa sih yang terasa ketika Allah memberikan anugerah? Itu. Ustaz, bisa kenal Allah itu harta yang nggak ternilai gitu. Nggak tahu, Iin tuh kayak ngeliat Allah di pasien-pasien, Iin ngeliat Allah di semua pengaturannya di rumah teduh yang luar biasa. Atulah Iin teh saha Ustad, nggak bener-bener artos age bener nggak ada lah gitu ya Ustad, keilmuan juga nggak ada, tapi melihat segala keajaiban ini teh kayak ngeliat Allah hadir teh, itu teh indah banget gitu. Ya Allah, indah banget. Nah, sahabat, Tein menikmati itu. Saya pernah menikmati indahnya hadir Allah di dalam benak. Ketika saya mengucapkan di jalan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, nikmat pisan karena ada ya Allahnya. Ketika saya maksiat, saya lakukan sebuah kesibukan yang bukan karena Allah, itu maksiat. Karena melupakan Allah itu maksiat. Allah mulai hilang, pergi juga melupakan saya. Dan mengembalikannya bro, hese pisan. Jangan pernah, kalau kita sudah merasa Allah itu hadir, jangan pernah kita usir lagi kehadirannya dengan kita melupakannya. Ya mungkin Tein akan terus. Nah kemudian setelah terasa itu sebagai nikmat yang besar, Tein bagaimana cara menjaganya? Jujur Tat, Iin mah nggak punya background pengetahuan agama yang baik gitu ya. Justru Iin ngerasa pasien-pasien itu sih yang ngejagain Iin. Jadi Iin selalu minta ke Allah, ya Allah jangan cabut nih amanah, karena cuman pasien dan rumah teduh yang jadi tangga aku ke Allah gitu. Jadi ibaratnya mah Tat, setiap jam teh ngelihat di semua grup Bandung, Jakarta, Sukabumi, Malang teh itu jadi pengikat hati Iin. Di bab Iin rada kegoda kebanyakan ameng gitu Tat. Tapi udah ketarik lagi, dan memang itu yang Iin minta, ya Allah jangan cabut. Jadi sebetulnya mah Iin selalu memahami hakikatnya bukan Iin yang lagi nolong mereka kan nolong Iin untuk tetap dekat dengan Allah. Sepakat. Jadi Iin yang butuh mereka gitu. Waktu Ustadz pernah cerita, Iin ada pasien ngomong sama saya gitu ya, aku nangis gegerungan, ya Allah kalau nanti di akhirat ada yang bersaksi bilang saya pernah dibantu oleh rumah teduh, betapa kita butuh testimoni itu kelak di akhirat. Di dunia aja aku mau bahagia, Ustadz ngomong kayak gitu kan, gimana nanti di akhirat gitu Tat. Jadi, dan itulah Tat, banyak keajaiban yang Iin ngelihat Allah berkehendak menunjukkan rahmatnya dengan nyata. Buat Iin ini bagian dakwah yang luar biasa Tat ya, yang harus dilakukan. Ustadz bolehin satu kasus nggak Tat? Siap. Jadi harus. Sebulan lalu Tat, ada polisi, kebetulan kantornya dekat Sukajadi, di Polsek Sukajadi. Curhat panjang teh gini, pokoknya Iin, ini teh bapak kandung saya,
Tapi saya nggak bisa ngurus. Kenapa? Karena saya emang nggak ada bonding. Ti saya orok keneh tein, si bapak teh geus selingkuh, gitu-gitu bla 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 panjang. Kesimpulannya si bapak teh ayeuna sakit berat, si anak ragap gitu mau nolong teh karena nggak ada bonding teh geuning tan. Pikir-pikir ya polisi, tapi kumaha ya keluarga sendiri, bapak sendiri nggak dipegang gitu kan tan. Dikirim videonya, Ustadz ya Allah bapaknya teh udah kekeleweran di tanah gitu ya, di lantai gitu, bajunya udah kemana-mana, dan dia tetap ragap untuk megang. Bayangkan karena luka pengasuhan teh geuning tat, berpuluh-puluh tahun tidak diurus sama bapaknya, sehingga dia bilang, "Tain saya nggak mungkin saya ambil. Lagian mau dibawa ke rumah sakit teh, sanu rek nungguan, pokoknya pertimbangan banyak." Kalau Iin mah kan lebih ngelihat urusan kemanusiaan ya Ustad. Ngelihat ini orang teh dalam keadaan sudah tidak berdaya banget, dikirim ke WA Iin, jangan-jangan Allah berkehendak sesuatu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah minta anak-anak evakuasi. Itu juga dievakuasinya Ustadz di rumah di gang kecil di atas yang mesti ke bawah itu kelimaan, di bawah nanti pokoknya si bapak nanti udah nggak ngomong tat, kayaknya kena stroke dan udah komplikasi kemana-mana. Tapi singkat cerita, kemudian ketika kita bawa pun si anak sang polisi teh tidak mau mendampingi tat. Da meureun kagok tehnya bonding katanya. Tapi apa yang terjadi? Berapa hari di rumah sakit kita paksakan, tadinya setengah hari lebih kita tungguin sama relawan. Kemudian Iin bilang ke relawan, nggak bisa nih, nggak bener kayak gini. Kita harus paksain, kasihan anaknya kalau nggak dikasih kesempatan untuk ngurus orang tuanya, berat kan nanti pertanggungjawabannya. Terus Iin bilang, Kang punten, tim saya hari ini sibuk banget, saya minta Akang yang turun gantiin relawan saya karena relawan saya banyak tugas di luar. Akhirnya kapaksalah dia turun ngurus si bapak. Nggak tahu terjadi apa, Allah melembutkan hati ya. Singkat cerita, 2-3 hari akhir si bapak itu memang si anak bawa ibu kandungnya, mantan istrinya si bapak, anak-anaknya semua nengok. Akhirnya yang tadinya sudah tidak ada hubungan sama sekali, ujung-ujungnya si Akang terakhir nge-WA-in panjang lebar bilang, Taiin terima kasih, saya sudah minta maaf ke bapak, kita sudah ikhlaskan bapak, kita udah bilang ke bapak bahwa kita ikhlas, kita memaafkan, dan kita juga minta maaf ke bapak bahwa selama ini kita mengabaikan segala macam. Memaafkan sudah terjadi ya Ustadz. Nggak lama meninggal. Jadi ini tuh nangis haru gini, ya Allah terima kasih. Di ujung hidupnya, kebayang gak sih di ujung hidupnya? Ada nggak nanti tes testimoni di akhirat kumaha tah? Nah itu, ini mana? Jadi Iin pikir Allah baik banget. Allah baik banget. Karena Allah ingin menyelamatkan si anak dari pertanggungjawaban beratnya seorang anak, dan ingin juga melegakan si bapak yang pasti mungkin seumur hidup kepikiran dia pernah menzolimi anak-anaknya yang tidak dia urus. Tapi berapa hari di rumah sakit. Jadi aku sampai bilang ke anak-anak, tinggalnya rumah teduh mah bisa jadi siga tali kasih. Jadi tugas rumah teduh itu hanya itu, Ustaz. Dan semuanya Allah yang menggerakkan ya, Allah yang melembutkan hati. Tapi ternyata tugas kami itu hanya untuk menyatukan cinta-cinta yang terputus, kemudian meringankan beban-beban. Mau dong ke rumah teduh. Udah sering. Aku bersyukur kalau udah ngeliat kayak gitu. Allah terima kasih, Allah baik banget, Allah baik banget. Makasih ya Allah, makasih banyak banget. Ya juara ya, yang terpisah bersatu dan kokoh di akhir hayat. Dan memang hidayah juga sih ya, dan hidayahnya itu melalui cara kerja rumah teduh. Nah, tentunya itu mempertahankannya makin mudah karena sudah banyak contoh. Hanya godaan yang paling berat apa? Karena ujung tombak rumah teduh itu kan SDM tadi. Apapun mimpiin, kalau Iin nggak punya relawan nggak jadi apa-apa, karena nggak mungkin aku ngangkut jenazah kan, nggak bisa nyetir ambulans pula. Jadi godaan terbesar adalah di SDM. Justru Iin nggak melatih jenazah supaya mandiri. Justru kenapa Iin selalu bilang ke Ustadz, Tat doain Ustadz tolong bimbing kami, karena relawan-relawan ini kan aku nggak bayar dengan seharusnya Tat, jauh di bawah UMR UMK. Jadi justru ujian terberat Iin adalah mentarbiyah tim sebetulnya untuk meyakini bahwa urusan mereka tuh Allah yang urus. Tapi kan nggak semua kadarnya sama Tat. Padahal udah jelas mereka dapat ladang yang luar biasa gitu. Bukan tidak dibayar, dikasih walaupun tidak besar gitu. Untuk meyakinkan mereka bahwa keajaiban Allah, kecukupan Allah, pengaturan Allah, janji Allah, semua yang Allah akan berikan kelak di akhirat itu benar, itu butuh dibantu sama Ustadz sebetulnya. Insya Allah. Jadi di sini juga ada relawannya Kang Dava dan Friend. Jadi saya ingin menyampaikan saja kepada semua sahabat yang lihat channel kita ini, atau melihat nanti mungkin di Instagramnya Rumah Teduh juga akan tayang ini. Saya ingin menyampaikan saja bahwa kita bukan siapa-siapa kalau kita tidak berbuat apa-apa, ya kan?
Kalau kita hanya sekedar hidup untuk memenuhi isi perut, maka kita tidak lebih nilainya daripada apa yang sudah kita buang di safety tank kita. Kalau kita memenuhi hidup ini hanya untuk hawa nafsu kita, maka tidak lebih kita seperti hewan-hewan yang memenuhi hajat hawa nafsunya yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang, tentunya jadilah orang. Ya, lakukan sesuatu. Saya bukan siapa-siapa kalau saya tidak berbuat apa-apa. Ukurannya jangan uang, karena uang hanya kertas. Uang 50.000 dengan uang 100.000 sama-sama kertas, hanya beda warna. Ganti we warnana, insya Allah berubah nilainya, kan itu. Nah, itu hanya uang saja. Nah, kemudian untuk bisa sangat berharga kita ini saya sampaikan kepada sahabat semua bahwa jadilah seorang yang memiliki nilai di sisi Allah. Bukan memiliki nilai di sisi absensi atau lembar-lembar transaksi, jangan ya, karena ingat, akal kita, budi kita, visi kita tidak bisa ditukar dinilai dengan uang. Mungkin kita punya uang, tapi uang itu tidak memberhargai kita. Bisa saja banyak kan orang-orang kaya tapi hina, ya kan? Yeah. Yang korupsi 240 seberapa? Ya pokoknya 240 triliun kan edun teh. Tapi tidak bernilai, itu tidak berharga. Yang berharga itu ketika kita menjadi kita dan melakukan sesuatu untuk sesama kita. Itu Teh-In yang luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Itu. Nah, itu sahabat, mudah-mudahan ya kebersamaan saya bersama Teh-In dan kita semua bersama Teh-In yang sederhana sekali. Boleh nanti teman-teman yang belum pernah ke rumah teduh harus lihat. Kenapa harus lihat? Saya pun dapat hidayah, hatur nuhun. Dapat hidayah yang luar biasa di waktu saya datang ke rumah teduh. Sudah ningali eta ada yang salah operasi kira menutupi kulit wajah yang hilang dengan kulit kepala. Atuh wajahnya jadi aya rambutan. Gondrong, Ustaz, gondrong. Jadi gondrong. Ya, itu kan seremnya. Wow. Luar biasa, dan Teh-In begitu tenangnya. Dan saya hanya melihat ya Allah, si ibu ini kan. Betul tadi, akan banyak orang yang bersaksi di akhirat nanti untuk beliau. Nah sekarang untuk Pak Denny mah ayalah insya Allah, karena Pak Denny juga seorang guru ya. Insya Allah murid-muridnya bersaksi, aku bersaksi guru ini cudihin. misalnya ya walau alam, tapi yang jelas apa yang kita lakukan adalah saksi yang akan berbicara nanti di akhirat nanti. Mungkin ada quotes atau apa sajalah nasihat buat kita semua, karena kecuali para relawan, terus terang nih bro, para relawan, kami semua tuh membicarakan kalian. Masya Allah. Di berbagai majelis, di berbagai membicarakan kalian yang bahasana kia daikannya. Apa sih alasannya? Jawaban saya selalu ini, karena mata mereka mah di surga. Kalau kita makan matanya di BC, hayang handphone. Ada yang matanya di Trans Studio, Trans Mall, pengen apa gitu. Dia mah matanya di surga. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, matanya sudah di surga. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kenapa? Karena saya nanti di sana akan duduk di taman dan makan banyak. Gitu. Matanya sudah di surga. Kalau kita kan matanya masih di dunia ya. Aya nu di Pangandaran, aya nu di mana gitu kan. Mata teh aya nu di toko elektroniknya itu panon teh. Seperti itu, mudah-mudahan Teh yang luar biasa. Saya katakan ini jadi pembicaraan, jangan kecil hati. Gini. Saya pernah ngajar, ngadosenan juga gitu ya, dan saya tidak pernah menghitung tentang penghasilan. Dan Allah membayar saya. Dengan apa? Dengan saya tidak diberi kekurangan. Ya. Saya tidak dikasih kekurangan oleh Allah. Cukup we. Misalnya itu, jadi kebahagiaan itu luar biasa ya. Nah, ini mudah-mudahan Teh-In punya saksi ya nanti di akhirat, dan kita juga dapat saksi ya, mendapatkan saksi dari mereka yang pernah memanfaatkan rumah teduh untuk berobat, karena kita hadir menyemangati Teh-In dan sahabat-sahabatnya. Jangan kecil hati sebagai relawan. Kalian tuh sering diomongin orang tuh nggak, luar biasa. Ngomongin kalian, ngomongin kebaikan pasti. Dan kalau ngomongin kebaikan pasti dapat pahala. Kalian sudah menyebarkan banyak pahala. Itu luar biasa. Dan saya juga pernah memanfaatkan ambulansnya rumah teduh. Waktu itu pinjem. Buat apa Ustaz? Hayang ulin weh. Pengen ke Kurilingan Bandung pakai mobil rumah teduh, nggak ada masalah. Tapi yang jelas ini luar biasa. Mungkin ada sedikit pesan untuk kami semua, Mangga.
Nggak berani Ustadz depan guru Harus kayak berani. gini. Insya Allah. Untuk gelut. Ustadz, Ipang ini salah satu relawan yang berawal dari anak pasien. Ibunya sakit keras, mukanya udah nggak berbentuk, tumor di sepenuh mukanya, tapi sampai hari ini ibunya salah satu pasien yang survive, keajaiban dari Allah. Ketika teman-teman seangkatannya udah pada lewat, ibunya Ipang survive. Ipang dari umur 18 tahun berkhidmat merawat ibunya, bertemu jodohnya dengan seorang penunggu pasien juga yang ibunya sakit kanker, jadi cinlok Ustaz. Sieta. Cinlok. Bang, asli bang. Yang nikahin juga kami, aku yang nikahin Ustaz. Cinlok itu teh cinta ngelok. Jadi aku pernah bilang juga ke Ipang, Pang, rezeki Allah itu luar biasa. Ipang dapat istri yang Ipang sayang di rumah teduh, anaknya pasien. Ibu Ipang sampai hari ini Allah sehatkan, alhamdulillah. Nikahnya juga di masjid di sebelah rumah teduh itu, masjid kecil itu, dinikahkan di situ. Dan hari ini Ipang dikaruniai 2 orang anak. Itu kan rezeki dari Allah ya. Luar biasa. Jadi di rumah teduh mata dari single sampai istri sampai anak-anakan gitu. Sampai anakan sampai double ya. Itu bisa meuli si anak mah Pang. Luar biasa itu. Jadi kadang-kadang kecil hatinya ente ya Allah, relawan aku teh geus anak-anakan kieu mampu hidup nggak mereka dari apa yang aku kasih. Kadang suka nggak tega tat, karena ingin mah kekeh tat, nggak mau terlalu gede serapan dana ke SDM, maunya serapan dana terbesar ke pasien dan kebutuhan operasional yang mereka butuhkan. Jadi justru di sini Iin pengen bilang, tat, Iin, pasien semua relawan mendoakan Ustadz. Kami butuh Ustadz. Karena nggak banyak ulama yang mengajarkan untuk hidup untuk akhirat. Maksudnya semua mengajarkan ke sana. Cuman Ustadz teh tawaduna, masya Allah gitu, membuat kita teh jangan terlalu cinta dunia teh. Teman-teman juga teman saya tahu semua saya tawadu ya. Tak pernah mau duit. Jadi kita butuh itu untuk menguatkan bahwa nggak boleh takut dengan pengaturan Allah. Justru Ustadz insya Allah dikasih umur yang panjang, berkah, sehat lahir batinnya. Amin. Kita semua di sini butuh Ustadz, Iin butuh Ustadz banget. Movement kita butuh Ustadz untuk menguatkan relawan-relawan kita ini untuk tetap mau berjihad di jalan Allah dan harus yakin dengan semua janji Allah. Jadi bukan quote Ustadz, tapi lebih ke doa buat Ustadz aja. Insyaallah. Amin gitu orang setiap saya didoain nggak ada yang aminin. Saya jadi curiga. Oke. Jadi sahabat semua, mudah-mudahan berkah ya Tain. Berkah terus, Tain semangat terus dan SDM ya meningkat terus, belajar terus untuk meningkatkan kualitas hidup kita sampai betul-betul kalau tahu Pang, kalau tahu besok lusa akan meninggal, apa yang akan dilakukan sekarang? Ya, saya akan menjadi relawan terbaik karena besok saya sudah tidak ada lagi, kan itu. Saya akan jadi relawan terbaik hari ini insya Allah. Kebayangnya Ipang sudah merawat ibunya, sekarang merawat orang banyak. Kira-kira Pang tempat ente pulang nanti surga bukan? Amin. Siga nama surganya. Bisa bawa anak istri ya Tat? Jeung anak istri ke surga luar biasa kan? Ari ente mana Arif teh? Ka surga mah rada curiga kan gitu. Itu atau ka surga teh mau kabel internet. Wallahu alam, tapi yang jelas mudah-mudahan Tain hatur nuhun kehadirannya di tempat ini, karena tempat ini tempat sama relawan semua, ini relawan mobile ya, yang bergerak terus untuk mencari gambar, mencari konten dan membantu kami untuk nanti juga rekamannya akan diberikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Sakit untuk kapihatur, punten bila anu teu merenah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.